3, 2, 1, frame action. Shalom saudara, kembali bertemu dengan saya Upgrade Hendra Sofianto, dan kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena berkat-Mu kami dalam keadaan baik. Dan kami memohon berkat-Mu pada kesempatan ini, di mana kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami pencerahan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimengertikan dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan menggumuli kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini dengan satu tema, hidup yang memuliakan Allah. Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar bagaimana kita sebagai orang percaya harus kuat di dalam Tuhan. Dan saat ini ketika kita sudah kuat di dalam Tuhan, maka satu kerinduan Allah bagi kita semua sebagai orang percaya adalah bagaimana ketika kita hidup di dunia ini, hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yakobus mengajarkan kepada kita semua bagaimana supaya kita dapat memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan saya dan panjenengan semua di dalam mengikut Tuhan. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang ke-21, saudaraku. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya supaya hidup kita itu menjadi hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Biarkan firman itu tertanam dalam hatimu, dan biarkan firman itu bertumbuh di dalam hidupmu, dan firman itu berkuasa untuk merubah sesuatu yang indah di dalam hidup kita semua. Saudaraku, mari kita perhatikan kata terimalah. Ketika kita melihat ada satu kata terimalah, ini menunjuk kepada sebuah pemberian yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya, termasuk saya dan panjenengan semua. Jadi firman Tuhan ini sifatnya sangat pribadi. Seringkali yang menjadi alasan kita untuk tidak mau menerima firman Tuhan adalah kita selalu menganggap bahwa firman itu bukan untuk kita. Oh, firman ini cocoknya untuk si A. Oh, firman ini kan tampaknya cocok untuk si B, bukan untuk saya. Saudaraku, tidak ada firman yang tidak untuk kita. Setiap firman yang tertabur itu sifatnya sangat pribadi, dan itu diberikan Tuhan kepada setiap kekasih Tuhan. Jadi tidak ada firman ini bukan untukku, firman ini cocoknya untuk Pak Agung. Enggak, semua orang percaya ketika firman itu ditabur, maka firman itu harus diterima dengan lemah lembut. Kenapa harus dengan lemah lembut? Karena kalau kita terima dengan amarah, firman itu tidak akan punya faedah apapun, tidak akan berdampak apapun dalam hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sama halnya dengan sesuatu yang kita makan. Ketika kita makan sesuatu, maka makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita, dan makanan itu akan memiliki dampak di dalam kehidupan kita, dan itu proses dampak itu dimulai dari dalam. Kalau kita makan singkong, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang kenyang. Kalau kita makan makanan yang manis, saudara, setiap hari kita mengkonsumsi makanan yang manis-manis terus, jangan kaget kalau berat badan Anda akan bertambah dengan sangat cepat. Kalau kita makanan yang mengandung lemak saja, saudara, jangan heran kalau kita akan terkena penyakit kolesterol. Setiap makanan yang kita makan selalu memiliki dampak, akan berdampak di dalam tubuh kita, dan itu prosesnya selalu dari dalam. Demikian juga ketika kita menerima firman, kita masukkan dalam hati, tertanam dalam hati kita, itu memiliki dampak dalam hidup kulolan panjenengan. Tidak ada firman yang tidak berdampak, saudara. Dan dampak itu bukan negatif. Dampak firman Tuhan itu positif, baik untuk
Anda dan saya. Mari kita perhatikan bagaimana firman Tuhan menceritakan, menjelaskan bahwa setiap firman yang masuk ke dalam diri kita itu memiliki kuasa menyelamatkan. Saudaraku, sangat luar biasa bukan? Dampak dari setiap firman yang kita terima, jika kita mau menerimanya dengan penuh lemah lembut, penuh dengan ketulusan. Firman itu tidak baik untuk orang lain, tapi baik untuk dirimu, saudara. Karena sekali lagi, sifat firman yang diberikan Tuhan kepada kita itu pribadi. Ketika pengkhotbah yang sama menyampaikan firman, berkat yang diterima setiap orang yang mendengar tentu bisa berbeda-beda. Dan firman Tuhan adalah makanan rohani yang sangat sehat untuk kita makan. Dan firman itu akan membuat dampak yang luar biasa di dalam kerohanian kita. Pada kesempatan ini kita tahu bahwa firman itu akan membuat kita selamat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu sekali lagi, buanglah segala amarah, buanglah segala kejahatan yang begitu banyak, buanglah semuanya itu, firman Tuhan katakan, yang kotor, yang jahat dari hati kita. Karena kalau kita masih memiliki hati yang kotor, masih terus menyimpan kejahatan, maka firman itu ketika masuk dalam hati kita, maka firman itu akan tidak ada artinya. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau membuang semua dosa, semua kepahitan, semua kemarahan, semua kejahatan yang masih saja kita lakukan saat ini, supaya hati kita digantikan dengan kuasa firman-Nya yang menyelamatkan. Saudara, tentu kita semua mau selamat bukan? Tentu kita semua mau menjadikan hidup kita itu baik bukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mau tidak mau, terimalah firman Tuhan dengan penuh kelembutan hatimu. Anda harus tahu bahwa setiap firman memang secara khusus diberikan Tuhan untuk kita. Itu bukti kasih Tuhan, supaya kita menjadi baik dan memperoleh keselamatan itu. Yang kedua, saudaraku, hidup kita supaya dapat memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, maka mari kita perhatikan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjadi pelaku firman. Sekali lagi, untuk dapat memuliakan Tuhan, maka kita harus mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak cukup hanya mendengar, saudaraku. Sering saya sampaikan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman, dan ini jangan dipisahkan dan jangan dihilangkan, dan yang mau melakukannya. Kalau kita hanya tahu saja firman Tuhan, kalau kita hanya paham saja firman Tuhan, kalau kita hanya pandai saja bicara tentang firman Tuhan, tapi tidak bisa melakukannya, itu sama saja menipu diri kita sendiri. Ini saudaraku, hal yang paling sulit bagi seorang pengkhotbah, seorang pendeta, dan juga sebagai orang percaya. Sudah berpuluh-puluh tahun kita mengikut Tuhan, akan menjadi sia-sia kalau kita tidak menjadi pelaku firman.
mari sedapat mungkin kita berusaha berjuang supaya kita dapat melakukan firman Tuhan. Karena yang Tuhan rindukan, kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Saudaraku, melakukan firman adalah sebuah hasil. Firman Tuhan mengatakan, ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi saudaraku, kalau kita mendengar firman Tuhan namun tidak dapat melakukannya, tidak mau melakukannya, kita sama halnya seperti seorang yang sedang bercermin. Kita sedang bercermin, kita tahu wajah kita tahu setiap kekurangan kita tahu sesuatu yang buruk dari diri kita, namun kita berlalu begitu saja. Kita tidak mau melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki setiap yang kurang dari kita. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan seumpama cermin di hadapan kita. Cermin itu akan mengoreksi kita. Cermin itu akan memperlihatkan siapakah diri kita. Kalaupun memang ada sesuatu hal yang masih tidak baik, kita harus memperbaikinya. Akan sia-sia. Saudara tahu ada yang salah dengan diri jenengan, ada yang tidak benar dengan jenengan, tapi jenengan tidak mau memperbaikinya, jenengan tidak mau merubahnya. Itu bohong dan itu menipu diri kita sendiri. Saya katakan bahwa mendengar dan melakukan firman itu adalah sebuah hasil. Bagaimana kita ketika mendengar firman, kita benar-benar mencermati firman itu, kita benar-benar meneliti dengan sungguh-sungguh, kita benar-benar akan bertekun melakukannya, dan hasilnya ketika kita mau mengamati dengan teliti, kita mau sungguh-sungguh bertekun melakukan, memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit, maka akan mendapatkan hasil, yaitu pelaku firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan dengan sangat jelas bahwa yang melakukan firman Tuhan, mereka akan berbahagia. Ayat 25 akan saya baca untuk kita semua. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku, tidak ada yang menjadi rugi ketika orang itu mau melakukan firman. Justru sebaliknya, orang itu akan menjadi orang yang sangat amat beruntung. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati hidupnya, sehingga dengan demikian maka dia akan mengatakan bahagia. Saudara, diberkati Tuhan. Hasil dari sebuah ketekunan, hasil dari sebuah proses yang penuh dengan kesungguhan. Saya tahu menjadi pelaku firman itu enggak mudah. Kita sedang berperang melawan ego kita sedang berperang melawan keinginan kita, dan itu sakit, saudara. Dibentuk Tuhan itu seumpama tanah liat, di mana ada seorang pejunan yang akan membentuk tanah liat itu menjadi sebuah guci mungkin. Saudara tahu prosesnya? Tanah liat itu akan diinjak-injak, akan dibanting-banting, akan diulet-ulet dengan sedemikian luar biasa. Akan diputar-putar sampai membentuk sebuah bentuk yang diinginkan sang pejunan.
kalau tanah liat itu masih keras saudara, diinjak-injak lagi, dibanting-banting lagi, sampai tanah itu menjadi lembut, sehingga ketika tanah itu menjadi lembut, baru bisa dibentuk sesuai keinginan sang pejunan. Demikian hidup saya dan saudara. Ketika kita semakin keras hati kita untuk tidak mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan yang tidak bisa belenjani janji, Tuhan yang tidak bisa untuk tidak menepati janji itu, Dia akan terus membentuk kita. Semakin kita mengeraskan hati, semakin keras Allah akan membentuk kita, akan menghajar kita, sampai kita benar-benar mau, "Nggih Gusti, kulo siap Gusti." Dan ini sangat-sangat tidak mudah. Namun hasilnya kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ingat, Allah tidak bisa belenjani janji saudara. Allah sampai kapanpun tetap mengasihi kita. Dan kalau orang yang dikasihi Tuhan ini nggak mau dibentuk Tuhan, maka Tuhan sampai kapanpun akan membentuk orang itu seperti yang diinginkannya, sampai seperti yang dimaui Tuhan, yang seperti dikehendaki Tuhan. Kalau memang belum sesuai kehendak Tuhan, tanah liat itu yang adalah saya dan saudara akan diinjak-injak lagi, akan diulet-ulet lagi, akan dibanting-banting lagi, sampai lembut dan sampai bisa dibentuk seperti sesuai dengan yang dimaui Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbahagia adalah setiap mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kenapa? Karena mereka akan diberkati di dalam segala hal yang dikerjakannya. Saya mau sampaikan bahwa ketika kita benar-benar menikmati proses perjuangan kita, bertekun dengan sungguh-sungguh dan akan menuai hasil, kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka saat itulah firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang berbahagia adalah yang mau mendengar dan melakukan firman, itu akan terjadi dalam hidupmu. Itu akan tergenapi dalam hidup panjenengan. Karena apa yang akan kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Setiap buah tangan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ini luar biasa. Ketika Tuhan yang memberkati kita, pasti akan membawa kita kepada satu titik kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita mau menjadi seorang yang menerima firman Tuhan dengan penuh lemah lembut dalam hati kita. Yang kedua, mari kita benar-benar mau menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar saja saudara, jangan hanya tahu saja saudara. Banyak orang yang pintar ngomong tentang firman Tuhan. Saya seperti ini menjadi takut saudara. Saya yang banyak bicara tentang firman Tuhan, jangan-jangan saya pun belum bisa melakukan itu. Mari kita belajar bersama-sama, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sebagai tubuh Kristus, kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Banyak orang yang pintar nek khotbah wapi epol, kalau khotbah bagus saudara, tapi di dalam rumahnya dia menjadi seorang yang sangat ditakuti oleh istri dan anak-anaknya. Ini kan mengerikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan sampai menjadi orang percaya yang seperti halnya unen-unen Jawa mengatakan gajah di blangkoni. Artinya bisa ngoceh, bisa ngomong, bisa bicara, tetapi tidak bisa ngelakoni atau melakukan. Ini tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya. Ketika setiap firman yang kita dengar, kita terima dengan lemah lembut dan kita lakukan. Kita punya tujuan di dunia ini, di dalam hidup ini, tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan supaya kita berbahagia. Dan percayalah, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya ketika itu memuliakan Tuhan. Dan orang yang memuliakan Tuhan, pasti dia akan diberkati Tuhan. Saya berani jamin itu. Yang ketiga saudaraku, kita harus menjaga kualitas iman kita.
Mari kita perhatikan di ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tidak ada pilihan bagi kita, kita harus mampu menjadi pelaku firman. Itu mutlak. Dan saudara, Yakobus mengingatkan kita kembali betapa susahnya sebenarnya menjadi orang-orang yang mampu melakukan firman Tuhan. Ayat 27 ini saudara, ini merupakan sebuah penekanan yang ditekankan oleh Yakobus. Penekanan ini mau menunjukkan bahwa ibadah yang murni dan yang tidak bercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Apakah ini letterlock seperti itu? Bahwa untuk beribadah yang benar kita harus mengunjungi yatim piatu dan juga janda-janda dalam kesusahan mereka? Apakah harus seperti itu? Itu baik saudara, tetapi yang dimaksudkan Yakobus itu tidak selalu seperti itu. Itu hanya contoh-contoh real, contoh-contoh kecil yang ada di sekitar kita untuk kita mampu menjadi pelaku firman. Dan masih banyak hal-hal lain yang di sekeliling kita yang itu menjadikan sasaran untuk saya dan saudara melakukan firman Tuhan. Tidak hanya kita ke panti asuhan, tidak hanya berkunjung kepada janda-janda yang penuh dengan kesusahan, tapi masih banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kita boleh melakukan firman Tuhan. Artinya, sekali lagi, jangan hanya tahu firman, tapi mari kita lakukan. Yakobus ingin menekankan action. Iman tanpa perbuatan dia bilang mati. Jadi enggak ada artinya kita tahu banyak tentang firman tetapi kita tidak melakukannya. Nah, menjaga konsistensi kerohanian iman ini yang tidak mudah saudara. Kita diingatkan bahwa setiap orang percaya harus menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kata dunia menjadi ancaman bagi kualitas iman saya dan saudara. Kita tahu bersama bahwa daya tarik dunia ini sangat-sangat kuat. Dunia menawarkan kemewahan, dunia menawarkan popularitas, dunia menawarkan kenikmatan. Ini menjadi warning bagi kita semua. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Mampukah kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang menawarkan banyak hal yang berpotensi bisa menjatuhkan kita, yang bisa berpotensi untuk melenyapkan kualitas kerohanian kita, saudara? Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi dunia dengan segala daya tariknya. Oleh sebab itu mari kita terus berdoa. Kita terus memohon tuntunan Roh Kudus itu benar-benar terus menuntun hidup kita. Kita terus melatih diri untuk terus melakukan disiplin rohani. Milikilah waktu yang maksimal untuk bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doa. Milikilah waktu khusus untuk boleh melakukan penyembahan kepada Tuhan. Milikilah waktu yang khusus untuk boleh merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Milikilah waktu yang khusus untuk boleh melayani Tuhan, saudaraku. Hidup ini harus seimbang, berulang-ulang kali saya bilang. Kita harus seimbang supaya kita dapat terus menjaga kualitas kerohanian iman percaya kita. Sama halnya seperti atlet, saudara. Ketika dia sampai pada satu titik kejuara, ketika seorang atlet menjadi juara bulu tangkis saja seandainya, maka kalau dia tidak mau berlatih, tidak mau menjaga kebugaran tubuhnya, tidak mau menjaga kualitas permainannya,
potensi sekali gelar juara akan direbut oleh yang lain. Demikian pun kita dalam hal kerohanian, kita perlu berlatih. Kita perlu melatih kerohanian kita. Sedikit demi sedikit kita terus mau berlatih, menjaga supaya kita tidak tertarik oleh daya tarik dunia ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang percaya yang cemar. Orang percaya yang cemar tidak akan pernah mampu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berusaha, bagian kita lakukan, dan biarkanlah Allah melakukan bagiannya, yaitu terus memberikan tuntunan melalui Roh Kudus-Nya. Dengan kuasanya Allah akan menjaga kita, akan menjauhkan kita dari setiap pencobaan, akan terus menjaga kita dari kuasa-kuasa kegelapan yang berpotensi sangat merusak kualitas iman percaya kita. Mari, 3 hal boleh kita dengar supaya kita boleh menjadi orang percaya yang bisa memuliakan nama Tuhan. Maka terimalah firman, jangan keraskan hatimu. Terimalah firman dengan lemah lembut. Setiap firman itu khusus bagi panjenengan. Jangan beralasan firman itu untuk yang lain. Yang kedua, lakukanlah firman itu. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan. Yang terakhir, jagalah kualitas iman percayamu. Jagalah kualitas kerohanianmu. Dengan kita terus berlatih dan terus berserah kepada Allah Sang Empunya surga dan bumi. Saya percaya kita akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.